Faslun fi akamil waqfi wa huwa lughatan al-habsu wa sar'an habsu malin muayyanin qabilin linak li yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i ainihi wa qad utasarrufi fihi ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ilau Allahi ta'ala. Jadi wakaf itu menurut bahasa, secara etimologi menurut bahasa wakaf itu apa? Habsun, ngeker. Berarti nggak bergerak, kalau sudah dipegang itu nggak bergerak. Kok ada wakaf diuti-uti ora wakaf. Wijik cosplay wakaf ya. Latihan wakaf-wakafan ini. Maksudnya kendel. Nah, qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Tapi ya apa tenan makofno. Nah, ketika sahabat mendengarkan ayat itu, fa inna sahabi sayyidina Abu Thalhah. Nah, Abu Thalhah itu sahabat yang punya kebun luas. Jadi dulu itu sahabat ketika dengar ayat lang tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, ketika dengar ayat ini rohiba fi waqfi bairuha. Jadi beliau punya kebun namanya kebun bairuha, luas luar biasa. Karena itu kebunnya dia yang bagus, itu yang paling dia cintai. Wa kanat ahabba amwalihi ilaih. Bairuha ini kebun yang sangat dia cintai. Maka dengar ayat tidak dikatakan seorang itu mendapatkan kebaikan sehingga dia menginfakkan harta yang dicintai. Tapi ulama mengatakan mimma tuhibbun, ai min bimakna sebagian harta yang dicintai. Yang kemudian terus cerita panjangnya sahabat ini mau memberikan semuanya duweno kabeh. Tapi nggak boleh sama Rasulullah. Kamu punya keluarga, punya anak, punya ini. Jangan kamu meninggalkan anak yang mutawwifun, tukang tawaf njaluk rono ngemis rene. Jadi nggak oleh. Lendir di duit 10 miliar, diwenau kabeh nggih berjuang. Nggak oleh lek. Separuh wae. Separuh wae. Cukup. Maksudnya apa? Ini menandakan apa? Profesional itu penting, profesional. Bang, ya. Nah, wa khabaru Muslim diriwayatkan dari Imam Muslim, ini termasuk juga masalah wakaf. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin. Nah, sebagian ulama mengatakan sedekah jariyah itu apa? Al-waqfu, yakni wakaf. Nah, ini wakaf dikatakan di sini sedekah jariyah itu wakaf. Karena sekali diberikan di situ nggak bisa ditarik kembali. Lele ya. Wakaf itu kalau sudah diwakafkan, ojo bahas suratnya masih saya pegang lah. Santai saja ini begini. Enggak, wakaf itu wes. Dan yang menerima wakaf itu bukan pemiliknya. Misalkan ada orang wakaf tanah buat pesantren, dia pengelola. Tasarruf tanah ke pesantren. Beda lagi kalau wakaf nanti untuk fuqara masakin, berarti untuk fuqara masakin hasilnya. Nanti kita jelaskan agak panjang dikit lah. Paham ya? Itu wakaf itu penting, maka berat. Wakaf itu berat. Kita bisa terjerumus kepada haram ketika di situ pengelola ini tidak sesuai dengan niat si wakaf atau syarat si wakif. Sing penak ya lemahe dhewe sing penak. Ya lah ya. Ini Mas Di. Saya guna Edi, Masya Allah.
Nah, sing penak ya lemah dhewe. Mbok tanduri apa, mbok nggih iki, terserah. Mbok nggih diskotik terserah kowe lemahmu dhewe. Kan dosane beda, kene hubungane karo wakaf, maksudnya hak milik secara mutlak. Penak wis to penak, penak. Jangan sampai idealisme kita itu dibeli oleh orang, diatur ngene, diatur ngene. Jangan sampai. Ya. Terus pundi wae. Wal waqfu jaizun bisalah sati syara'i. Nah, wakaf itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Ada 3 syaratnya. Sopo ngerti sampean pengen wakaf atau menerima wakafan. Ini dilihat syarat-syaratnya. Nah, ahaduha ayyakunal mauquf mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Nah, syarat yang pertama, barang yang diwakafkan itu barang yang bisa dimanfaatkan, pemanfaatannya itu tidak menghilangkan daripada barangnya. Berarti ma'a baqa'i ainihi. Berarti zatnya barang ini masih. Wa yakunul intifa'u mubahan maksudan, dan memang manfaatnya ini diperbolehkan oleh syarak dan memang digunakan untuk tujuan barang tersebut. Fala yasihu waqfu alatil lahwi wala waqfu darahima lisina. Makanya tidak boleh mewakafkan alat-alat lelahan, alat-alat yang membuat kita lalai, alat-alat musik dan lain sebagainya. Dan juga tidak boleh mewakafkan dirham untuk hiasan saja. Karena ghairul maksud, enggak maksudan. Karena maksudud darahim itu bukan untuk perhiasan, paham ya? Maksudud darahim ini untuk jual beli, ya kan? Alat tukar yang sah, bukan untuk perhiasan. Makanya di sini termasuk ghairul maksud. Kalau wakaf dirham untuk perhiasan. Wala yustaratu an-naf'u fil hal fayasihu waqfu abdin jahsin saghirain wa amal ladzi la tabqa ainuhu kamat umin wa raihanin fala yasihu waqfuhu. Nah, tidak disyaratkan harus bisa dimanfaatkan di saat itu juga. Misalkan pemanfaatannya nanti baru bisa, misalkan mewakafkan budak, mewakafkan di situ apa namanya hewan yang masih kecil. Yang manfaatnya masih nanti, budaknya masih kecil, ya kan? Dia statusnya budak tapi masih kecil. Ataupun kambing khimar yang masih kecil. Itu kan nggak bisa langsung intifa, nggak bisa langsung dimanfaatkan. Itu masih boleh. Nggak harus syarat harus seketika dimanfaatkan di saat itu juga, nggak harus. Boleh. Dan terus harus di situ dia dimanfaatkan tapi zatnya atau barangnya tetap tidak hilang. Makanya yang tidak boleh wakaf makanan. Kalau makanan nggak perlu bicara wakaf. Maksudnya bukan berarti tidak boleh memberi. Tapi nggak usah mbok akati wakaf tuh hadza to'am. Kang aku wakaf gedang ning kowe. Nggak usah. Maksudnya gini loh. Bukan berarti kita nggak boleh memberi makanan. Tapi yo aja mbok akati wakaf. Ya sini ngejak guyon wae kita bikin guyon wae. Wong wakaf kok panganan kan lucu. Akate kan lucu, wakaf panganan. Waroehan dan wangi-wangian. Wakaf minyak, parfum. Jos-jos wakaf. Wakaf celak barang. Nah, ini fala yasihu waqfuhu. Enggak sah wakaf barang-barang yang seperti itu. Maksudnya apa? Lha kok nemen-nemen wakaf kaya ngono kan. Mbok gawe akad liya, wa ilah ta apa kan. Wakaf tuh hadza. Wakaf panganan. Wasani ayyakunal waqfu ala aslin maujudin wa far'in la yanqati.
Fakhrajal waqfu alaman sayulatu lil waqif summa alal fuqara. Nah, wakaf ini harus diberikan kepada sesuatu yang maujud, aslin sing maujud, wa far'in sing layang kok. Nah, makanya dikecualikan apa? Wakaf kepada alaman sayulatu, kepada orang yang akan dilahirkan. Berarti belum lahir. Sayulatu, kepada seorang yang akan dilahirkan. Berarti urung lahir. Berarti nggak enek wujud. Summa alal fuqara, kemudian kepada orang-orang fakir. Nah, berarti apa? Berarti di sini yang terputus yang awal, yang belum wujud, yang disebutkan pertama. Makanya disebut wa yusamma hadza munqati al awal. Kan nyebutnya begini. Waqaftu hadza alaman sayulatu. Summa alal fuqara. Nah, fuqara itu wujud. Tapi yang sayulatu yang pertama itu belum wujud. Makanya namanya mungkotiul awal, yang terputus yang awal. Summa alal fuqara-nya ada. Mau wujud golekno temu bandar aku sak Indonesia temu. Indeks kemiskinan kata negara kan sekian persen kan ngoten. Mesti nemu kalau wujud fuqara masa kini ora sing ra fakir enggak ngaku. Yang enggak fakir aja ngaku fakir. Kalau pas dum-duman ini ngaku fakir, aku miskin. Fa illam yakul summal fuqara. Nah, ketika yang mewakafkan ini tidak mengatakan summal fuqara, maksudnya karena mungkoti al awal wal akhir, maka ini dinamakan dari awal dan akhir ini sudah terputus atau mungkotiul awal wal akhir. Gara-gara menyebutkan summal fuqara, makanya dikatakan mungkotiul awal saja, karena fuqaranya mau wujud. Saya teruskan. Wa qauluhu la yanqati'u ikhtirazun anil waqfi al munqati akhir. Kaqaulihi waqaftu hadza ala Zaidin summa naslihi. Aku mewakafkan ini untuk Zaid dan turunan Zaid. Walam yazid ala dzalik, lafadznya cuma seperti itu. Terus bagaimana? Nah, fihi tariqani. Ini ada dua metodologi, ada dua sudut pandangnya. Annahu batil kamung qotil awal. Yang pertama mengatakan itu enggak sah atau batal. Seperti halnya mungkotil awal. Berarti terputusnya yang enggak wujud itu entah yang awal atau yang akhir itu dikatakan batil kalau menurut ini. Ini yang dipilih oleh musonef wa huwallazi masa alaihi musonef. Maksudnya jangan diartikan hal ini yang musonef berjalan di atasnya, nggak usah. Ya, jadi pendapat ini yang dipilih musonef itu aja sederhana. Lakinar rojiha as-sihah, tapi menurut kaul yang rojih di situ sah-sah saja kalau yang mungkote napa akhir. Nggak bisa disamakan dengan mungkote awal. Paham ya? Wasalis yang nomor 3, alla yakunal waqfu fil mahzurin ay muharramin. Tidak boleh mewakafkan pada sesuatu yang haram. Di sini disebutkan fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin li ta'abudi. Misalkan raja tadi sugih, Mas Raja ini sugih terus mewakafkan wakaf sekian apalah tanah atau wakaf nopo material wakaf ini mewakafkan ke gereja. Wah, enggak saja wakaf wakaf ning pondok. Wakaf ning gereja rasa lita abudin yang gereja itu untuk beribadah dan lain-lain sebagainya.
entah ini gereja, entah ini apa namanya pura, nggak usah bahas wakaf. Kalau kita bahas masalah pluralisme, bahas masalah misalkan nopo tentang sosial, ya kamu ngasih secara sosial saja, nggak usah bicara wakaf, kan gitu aja tuh ngasih. Ya, usah ake mana gereja bocor kabeh, wes secara biasa wae, nggak usah bicara wakaf tau. Nah makanya kita ini di Indonesia ini jangan diajari tentang pluralisme, jangan diajari tentang sosial. Kita dari dulu sudah plural loh Pak, adat istiadat, suku yang banyak, kita selalu menerima siapapun. Nah ini orang baru penjajah bahwa sistem pluralisme itu bukan pluralisme nanti jadinya. Nah itu bukan pluralisme. Nah nantinya itu malah penggiringan opini atau penggiringan pemikiran kepada pencampur adukan agama, bukan toleransi. Toleransi itu tetap ada batasnya. Kami warga Indonesia, nenek moyang kita dari dulu sangat toleransi, sangat plural, ya kan? Sangat plural. Suku banyak, agama di Indonesia sebelum ada Islam itu banyak tuh aneh-aneh. Waneh, wawet disembahlah ini manunggaling apa Sang Hyang Widiwase dan wes lengkap, bisa hidup bergandengan sejak dahulu. Gara-gara ada orang-orang sok mengkampanyekan pluralisme, mengkampanyekan apa toleransi, jadi ini malah geger. Jarno wis akur dhewe kok mbiyen. Malah iya salah. Jika sampean guruni gurumu mbok warai. Lho, ruwet. Gitu ya. Pundi kok. Wa afhama kalamul musannif annahu wa afhama kalamul musannif wa afhama kalamul musannif annahu la yustaratu fil waqfi zuhuru qasdil qurbah baling tifaul maksiyah. Nah ini dari kepahaman ini musannif secara tidak langsung mengatakan tidak ada syarat nampaknya tujuan untuk kurbah, tapi yang penting tidak dalam jalan maksiat. Sawaun wujida fil waqfi duhuru qasdil kurbah kal waqfi alal fuqara aula kal waqfi alal aghniya. Itu makofno barang ning wong sugih, keren. Keren. Wa yastaratu fil waqfi alla yakuna muaqqatan ka waqaftu hadza sanatan. Berarti wakaf itu enggak ada waktunya, selamanya. Kita wakafno ning kowe setahun. Wah, waqaftu hadza sanatan. Ini kita wakafno, akad korennya tak wakafno Mas, tak wakafi peci setahun Mas. Ngomong hadiah wae ini lha wis ya. Tong Ariyah tak sili untuk wakaf. Asine iki termasuk syariat ini mengajarkan kita yo terlalu baku buat muni bahasa rodok gira kena benet misalnya. Senani gus-gus nganu kok. Apa lak dakwah ning wong dalan yo ning dalan, aja bahasan dalan digawa ning majelis. Ning majelis niku enten wong dalan nggih enten wong sing senes dalan. Aja marai cah cilik miso. Nah, kan aduh. Wis kleru. Wa yustaratu fil waqfi, ampun nggih. Wa alla yakuna mu'allaqan kaqali idza jaa ra'su syahri faqad waqaftu kadza. Ketika awal bulan datang maka aku mewakafkan ini. Nah itu enggak usah. Ya gara engko wae akadmu wakaf engko
engko wae. Niki lak gayane sok keren ngarepe wong kok lak anu pene wakaf. Biasane enggak sido wakaf. Biasane wong sing model enggak sido wakaf. Anu Mas, iki kula di bisnis niki pinten niki. Pondok niki kira pinten? Kira pinten? Oh, namung 50 juta mawon. Nggih insyaallah mengke awal-awal bulan nggih kula transfer. Bus, ini bus. Bus. Iya, karena orang-orang yang dermawan itu nggak kakan mulut. Terus menang-menang moro-moro bahkan nggak diduga. Sibuk duga-duga bus. Apane saiki nek kompresor bus ya kompresor ora gur kompo ya. Kompresor. Itu nggak sah terlalu banyak janji. Bila kamu nanti tidak menepati, nggak perlu janji-janji. Karena action itu lebih mengena daripada statement. Itu actionnya. Mau tenan apa? Ora gur janji ngomong sampai kesel ngapus WA kesel ngapus pemberitahuan. BRI ngono pemberitahuan itu penting. Rakyat tanggung ngaget tidak ya lek. Ngedek gitu ya. Allah ya dari pundi. Wa huwal wafu alama syarratul wakil. Nah, wakaf itu apa yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan itu berlaku. Jadi syaratul wakif itu berlaku. Maknanya apa? Ketika yang mewakafkan mensyaratkan ini, mensyaratkan itu, yang penting tidak sampai kepada hal yang membatalkan wakaf itu sendiri atau hal-hal yang maksiat atau apapun, itu turuti karena niatnya wakaf ke situ. Nah. Auto berarti mensyaratkan syarat-syarat wakaf misalkan min takdim min mauquf alaihim ka waqaftu ala awqaftu hadza alal auladi al aura'i minhu. Berarti mewakafkan kepada anak-anakku yang warok wirai au takhirin waqaftu hadza ala auladi fa idzan qaradu fa ala auladihi. Ini aku wakafkan kepada anak-anakku kalau mereka sudah nggak ada, terus kepada anak-anak mereka. Au taswiyatin waqaftu ala auladi bisawiyah baina dzukurihim wa inasihim. Padha lanang wedok kayak apa? Padha. Ataupun di sini tafdil libadil aulad ala ba'din ka waqaftu ala auladi lidzakari minhum mislu hadzil unsayyi. Berarti ditafdil, yang laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Ya. Ataupun 2 kali lipat. Laki-laki dapat 2 kali lipat. Walhasil, masalah wakaf ini si wakif yang mewakafkan sama yang menerima wakaf itu harus sama-sama pintar. Sama-sama pintar. Tahu keadaan, tahu posisi. Yang mengelola tahu. Jangan sampai keluar daripada wakaf. Misalkan wakaf ini untuk pesantren wa maslahatuhu misalkan. Ya, kita kelola untuk kepentingan pesantren. Ojo malah tinggi tuku mobil dhewe. Tinggi apa? Tuku rebon. Itu wakafan. Lah duit dhewe ora apa-apa. Tuan duri gitu. Terus ene hasilnya ketepaan regane larang malah tinggi seneng-seneng diwajo. Nah itu masalah. Yang masalah seperti itu. Yang masalah itu kata Imam Ghazali. Ada orang mencari ilmu. Ada orang mencari ilmu. Niatnya nanti memang mau mengambil harta-hartanya sultan.
mengambil harta-hartanya sultan. Maknanya apa? Kalau sekarang misalkan cari proposal, cari ini, oke lah kalau untuk pondoknya, maksudnya untuk dirinya sendiri, paham ya? Ini saya bukan tentang ada pondok, nggak apa-apa, silakan. Kalau kata guru saya, duit pemerintah itu halal, halal. Kalau guru saya halal, tapi di situ ngaji angin. Enggak ngarom no, fair beli, fair. Nah, enak ngarom lagi fatwa dan kepada orang yang. Nah, terus berat Pak Kof ini berat. Jangan sampai keluar daripada syarat-syarat siwa wakif dan tujuan-tujuan orang yang mewakafkan. Siapapun lah sampean berjuang di sini di situ. Makanya terkadang orang yang berjuang, mohon maaf ya, di pinggir-pinggir yang abangan, Islamnya kurang dan lain sebagainya, itu malah ketok ikhlas karena dia tahu-tahu, walaupun dia kadang nggak patah pinter, dia bagaimana masyarakat itu sholat, dia bangun iki nguwai masyarakat biar masyarakat ini bisa tertarik terus gelem sholat, dia membuat ini membuat itu. Nah terkadang yang di tempat-tempat yang mohon maaf bukan orang abangan yang Islamnya banyak, ini bukan tentang bagaimana aku bisa membimbing umat, bukan tentang bagaimana saya mendidik umat agar umat itu mendapat manfaat, tapi malah mikirnya ketika saya mendidik umat saya dapat apa? Bukan tentang saya memberi apa untuk umat, tapi saya dapat apa? Ini kan masalah. Dari awal itu bermasalah, itu diingatkan betul sama Imam Ghazali. Terus dan mengambil haknya orang-orang fuqara wal masakin. Diolah lah dengan atas nama apa, disabotase wa amwalil aitam, ngambil harta-harta anak yatim. Berarti ilmu yang dia cari itu untuk mengambil wakaf, untuk mengambil hartanya masakin, untuk ngambil harta anak-anak yatim kan masalah. Yang seharusnya bagaimana kita bisa memberi, bukan tentang bagaimana kita dapat apa kalau memberi ilmu. Ini penting karena hati itu rubah-rubah. Lu sampai nggak ngerasain ini, aku ngerasain kok ngerasain ini. Malah itu nafsu. Ya, iya. Itu kan nafsu kita saja yang kurang. Sebenarnya pasti cukup. Orang itu kalau berjuang agama itu mesti cukup, mesti. Wis orang insya Allah mesti cukup. Orang berjuang di agamanya Allah mulai mesti tuh cukup. Sehingga cukup kan nafsune dhewe. Pengen iki pengin nikah. Nyawang liyan. Lek cahanyar kok wis majlise wis gagal ngono. Aku sing wis suwi kok ngene lah. Nyawang liyan. Tapi kowe ora ero betapa perjuangan dia itu memang ya suwi ngono ora lagi mak pi duit. Hah? Kendel Mas. Kendel. Wah, ini pinggir jurang ya lah. Iya udah mong kendelmu ya nah. Masuk kendel. Terus. Nah apalagi itu sampai mewakafkan. Ini ada kasus lucu. Orang mewakafkan sebuah tanah untuk masjid diwakafno. Wis mulai bangun, kot pertengahan itu ditarik kembali. Wakaf dijaluk meneh. Waalaikumsalam. Kan lucu kan. Enak aku pernah ditelepon boloku. Gimana ini Pak hukumnya? Pernah. Ataupun nanti anak turunnya menuntut tanah wakafnya diminta kembali. Nah, makanya sekarang negara sudah memfasilitasi nanti surat wakaf itu berbeda dengan surat-surat tanah yang lain. Terus mulai diatur nanti diatur itu ya. Nah, ini nggak boleh. Nah, dan wakaf ini misalkan tanah ini, misalkan pondok
Itu nggak harus yang mengelola awal itu yang mengelola, paham nggak? Yang mengelola orang lain pun boleh. Yang penting sesuai dengan wakofnya gitu loh, paham ya? Oh cukup waku sing nompo wakof enggak gitu. Jadi yang mewakafkan niatnya apa? Nah itu pengelolanya itu. Kecuali kue sampean diwakofi ning sampeyan sesuatu, wes orang untuk ini loh ya. Lende tak wakofna kue lah. Sampean kue ini ning kono enggak pas tak wakofna kue. Intine tak welal lagi. Kalau wakaf buat pesantren, buat yayasan itu yang mengelola itu bukan pemilik, gila ya. Yang mengelola wakaf itu bukan pemilik, dia pengelola, masuk kategori ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dia termasuk terlibat dalam sebuah kebaikan, bukan pemilik. Karena wakaf itu milkullah. Yang mewakafkan juga tidak memiliki, yang menerima wakaf maksudnya yang mengelola itu juga bukan memiliki tanah itu. Itu harus dipahami. Aku tawai lemah ini nggak boleh. Lalu niat wakaf mau niat apa kan? Makanya belajar. Semua itu harus diilmoni. Tobatilah mulai sekarang, tobat di santri siapa tobat lah. Semua harus diilmoni. Lah roh ilmunya penak loh. Sopo wae mengenai sesuatu itu diilmoni, dengan diilmoni kan karena kurangnya ilmu. Terus kadung keren, kadung ditokohkan, dianggap bisa, ya. Mau tanya malu. Siapa dia kan? Itu lebih sendiri. Mana anak? Wis sopo Faslon fi ahkamil hibah. Nah, ini masalah hibah. Nah, kalau masalah hibah nanti ini masih ada kemungkinan nanti ditarik kembali. Kalau wakaf nggak boleh. Wakaf mau tarik kembali. Sudah wakaf tuh berhenti. Sampai kita itu kalau mau Quran, lais wakaf mandek. Mandek wakaf. Wakaf ra mandek. Wah, nampak wakaf. Lah malip. Nah, iki malah nunjukno wakaf. Ora oleh wakaf malah iki lho. Lama malip. Nah, iki malah ora oleh wakaf, bukan wakaf. Paham ya? Kan wakaf berhenti. Wakaf berhenti muti lho ngawur. Sotlam. Terus yang penak mau anak apa? Rangkulah. Jadi terlalu harus siji. Terus ya. Nah, terus hibah. Hibah wa ya lughatan ma'khudatun min hububir rih. Wa yajuzu ang takuna min habba min naumi idza staiqadha fa ka'anna fa'ilaha istaiqadha lil ihsan. Nah, ini masalah hibah ini diambil dari hububir rih. Ada juga di situ istaiqadha bermakna istaiqadha fathul qarib. Nah, seolah-olah orang yang menghibahkan, menghadiah, memberikan sesuatu pada orang lain itu istaiqadha, tersadarkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Wa hiya fi syar'i tamlikun munajjazun mutlakun fi ainit halal hayati bila iwadin walau minal a'la. Nah, ini penting. Ini sebenarnya kepemilikan sesuatu yang secara mutlak ketika masih hidup tanpa harus membayar, itu hibah, paham ya? Kalau membayar berarti jual beli, enggak tamlik berarti nanti dimiliki secara utuh. Walau minal a'la, walaupun dari yang di atas kita memberikan kepada yang di bawah.
Misalkan orang tua memberi ke anak, bisa dikatakan hibah. Atau guru memberikan ke murid, bisa dikatakan hibah. Ya kan? Atau murid memberi guru, wali santri memberi ke pondok, dan lain sebagainya, bisa atas nama hibah, boleh. Nah, fa kharaja minal munajjas al wasiyat. Nah, kalau wasiat ini nggak langsung saat itu. Kalau wasiat itu nanti dilakukan setelah yang mengatakan sesuatu itu meninggal atau sudah mati. Itu namanya wasiat. Makanya nggak menjis, nggak langsung. Wabil mutlaki at-tamlik al-mu'akkad. Nah, lafadz mutlak ini mengecualikan kepemilikan yang ada waktunya atau temporer. Nah, itu seperti halnya misalkan yang temporer, kepemilikan secara temporer, nggak secara mutlak, itu apa? Sewa. Paham ya? Wa kharaja bil aini hibatul manafi. Nah, ini menunjukkan hibah yang bentuk sesuatu, barangnya, bukan hibah manfaatnya. Memang barangnya diberikan secara mutlak, milik secara mutlak. Wa kharaja bihalil hayati al-wasiyat. Nah, ada lafaz dalam keadaan hidup. Ya, ini mengecualikan wasiat. Kalau wasiat ini dilakukan setelah mati. Wala tasihul hibah ila bi ijabin wa qabulin lafdon. Harus ada ijab qabul. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Kriteria barang-barang yang bisa dihibahkan itu apa? Yakni barang-barang yang di situ boleh dijual, maka boleh dihibahkan. Nah, boleh dijual, boleh dihibahkan. Wa ma la yajuzu bai'uhu kamajhulin la tajuzu hibatuhu illa habbata yahintatin wa nahwiha. Fala yajuzu bai'uhu ma wa tajuzu hibatuhu. Kaduyulen. Sing enggak jelas-jelas ki mau kaduyulen. Ya, saya ulang terus ya. Wala talzamul hibah ilal bil qabdi. Biidnil wahib kalau matal mauhub lahu awil wahib qabla qabdil hibati lam tangfasihil hibah wa yakumu warisuhu maqamahu fil qabdi wal ikbah. Nah, makanya hibah ini belum luzum sebelum diterima, kecuali sudah diterima. Istilahnya takobut. Takobut itu apa? Tampan tinam tempat, itu takobut. Nah, seandainya misalkan orang yang menghibahkan atau yang dihibahi salah satunya mati atau keduanya mati, seumpama ya. Nah, itu ahli warisnya, pewarisnya ini mewakili atau menempati posisi dia. Loh, karena mohon maaf, misalkan ini menghibahkan tanah kepada si A, ya, berarti kan milik si A. Nah, ini juga nanti tamliknya ke si A. Ini berarti anaknya, warisnya, karena nanti kepemilikannya kepada si A tadi. Paham ya? Fa idza qabadaha al-mauhub la lam yakun lil wahib ayyarji afiha illa ayyakuna walidan. Nah, iki kudu dipaham. Ketika kita atau Anda sudah memberikan sesuatu kepada orang lain atau kepada siapapun, nggak boleh mbok jaluk nek. Lele ya. Wis dibano mbok jaluk meneh, wis mbok wehno mbok jaluk meneh. Wong Jawa paling ngeri, wis diwehno jaluk nek timbil. Ya. Timbil. Lah wong model-model ya Allah ya karim. Kayak alim bukisan ngomong maringkean, borok sikut bahasane. Diwen borok sikut istilahnya. Wis diwehno mbok jaluk sudah dikasih, diminta lagi. Enggak boleh. Itu milik dia seutuhnya. Kecuali orang tua memberikan ke anaknya.
Nah ini loh. Nah, yang ilahnya itu loh yang kudu harus dipahami. Kadang orang masih memahami loh. Setahun tak jawabnya rapopo. Tawai tak jawabnya rapopo. Wih diwaca terusane sing oleh diminta, yang boleh diminta lagi itu ketika orang tua memberikan ke anaknya. Oleh jaluk meneh iki. Lah wong tuamu ya apa? Kok wong tuamu terus mikir neh waduh. Kok sayang ya ayi kok ini tak tukokno motor iki malah ngaji ra tenanan. Siko neh misalnya. Ya kowe kudu legowo iki. Kudu lega oleh diminta lagi. Ataupun dalam keadaan tertentu misalkan sudah terlanjur dikasih anaknya tapi terlilit hutang lah atau keadaan-keadaan lain yang di situ memang harus menjual sesuatu itu. Oleh jaluk meneh. Boleh kalau anaknya. Tapi kalau Anda mengasih sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, mbok jaluk meneh ora oleh. Enggak oleh. Wakaf ya ora oleh jaluk. Enggak boleh diminta lagi. Hibah iki mau ya ora oleh diminta lagi. Maka mau pakai jalur mana? Anda meminta lagi sesuatu yang Anda sudah kasihkan. Masuk kendel. Maka jangan terlalu sok keren lah. Hah? Sok koran wah. Tibakno dijaluk tibakno hanya sebatas konten. Konten kiri atau ini diwehno set ning konten gitu. Wis di posting wis oleh anu akeh. Jaluk men. Hah? Mulak duit wong teko iki niatmu apa? Iki hadiah, hibah, wakaf apa jelas to. Lah hibah kok ujung-ujunge mbok jaluk meneh ora dadi kan ngono ya. Ya. Nah, maka biasa nih orang yang sering janji-janji itu angel tepati, angel. Angel. Ning kita ngono kuwi juga kan janji. Iku ndak angel nepati ini. Semenengai biasa lek ping wae. Rasa jajan janji. Jangan termakan janji palsu to. Lek kakan janji kuwi asline gur membranding dirinya. Kalau saya itu loh dermawan gitu loh. Saya itu loh loman. Branding toh. Paham branding enggak? Breeding atau branding? Personal branding. Lah breeding kan anu kok. Wedhus ya? Iya.